Inflasi kembali merangkak naik pada Oktober 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju inflasi bulanan mencapai 0,28%, sedangkan inflasi secara tahunan mencapai 2,86% atau tertinggi sejak April 2025. Kenaikan harga terutama terjadi pada kelompok pangan dan juga transportasi. Lantas apakah daya beli masyarakat masih cukup kuat untuk menahan tekanan harga? Untuk selengkapnya kita bahas bersama Direktur Eksekutif Indef, ada Mbak Esther Sri Astuti. Selamat pagi Mbak Esther. Pagi Mbak Jessica. Ya, Mbak Esther, kalau kita lihat secara month-to-month 0,28% dan tahun ke tahun atau year on year 2,86%. Ini kalau kita lihat dibandingkan dalam tahun ini juga merupakan yang tertinggi. Bagaimana kita menerjemahkan angka 2,86% di bulan Oktober 2025? Ya, kalau kita lihat dari inflasi ini ya meskipun masih di bawah range ya thresholdnya kan 3% gitu ya, itu masih di bawah threshold ya, jadi masih relatif aman. Namun kenaikan harga barang-barang secara umum ini ya terutama disebabkan oleh kenaikan kebutuhan bahan pokok ini tentunya juga menurunkan ya nilai uang yang dipegang oleh masyarakat. Artinya pasti akan ada penurunan daya beli dari masyarakat, Mbak. Oke, Mbak Esther, sekarang kita akan melihat dari faktor pendorong dan juga kebijakan yang pemerintah buat sehingga ini mempengaruhi inflasi di bulan Oktober. Kalau kita lihat untuk kenaikan harga telur dan juga daging ayam ras, ini dikaitkan dengan makan bergizi gratis. Ini bagaimana Mbak Esther? Apakah benar melihat adanya korelasi antara kedua ini? Ada benarnya juga, Mbak, karena kan dengan MBG ini, program MBG membutuhkan ya volume makanan dalam jumlah yang sangat besar gitu. Nah, namun kalau di sini supply-nya berkurang atau tetap saja ya supply-nya itu volumenya tetap, itu akan ada kenaikan harga dari barang tersebut. Berarti di sini inflasi itu disebabkan karena permintaan yang meningkat atau kita sebut dalam teori ekonomi adalah demand pull inflation gitu. Nah, namun di sisi lain ini kan bulan yang baik gitu ya. Jadi banyak orang punya kerja ya, banyak orang menikah. Itu juga salah satu yang memicu ya, karena mereka kan juga membutuhkan bahan kebutuhan pokok untuk disajikan dalam pesta-pesta pernikahan tersebut. Itu juga bisa Iya Mbak menjadi Esther, tapi pemicu. apakah ini juga menekan daya beli masyarakat, Mbak? Pasti, karena kalau kita lihat yang namanya inflasi itu kan berarti kenaikan harga barang-barang. Nah, di sisi lain, harga, upah atau dalam hal ini honor atau gaji kita itu kan secara nominal tetap. Nah, sementara harga kebutuhan pokok meningkat. Nah, sehingga ini membuat nilai, uang yang kita pegang itu secara real itu turun. Nah, artinya ini ada, daya beli masyarakat yang, berkurang atau tertekan gitu, Mbak. Iya, Mbak Esther, tapi hingga saat ini setelah berbagai stimulus digelontorkan, sebetulnya bagaimana sih kondisi daya beli real mayoritas masyarakat kita saat ini dengan melihat adanya angka inflasi 2,86% secara tahunan? Ya, stimulus, fiskal ataupun stimulus yang lainnya dari pemerintah, itu kan baru digelontorkan ya, bulan-bulan Oktober, bulan-bulan September gitu ya. Kalau dalam, kebijakan ekonomi, dan, secara empiris itu pasti ada yang namanya time lag gitu ya. Ada gap, ada jeda waktu untuk bisa merasakan ya dari dampak kebijakan tersebut. Nah, dampaknya seberapa lama? Nah, ini tergantung, apakah stimulus tersebut bisa, ya masyarakat lebih cepat. Contoh misalnya adanya, kucuran ya dana 200 triliun, ke Himbara, itu kan, tidak serta-merta hari ini
dikucurkan besok langsung ada dampaknya. Kan pasti ada jeda waktu untuk bisa merasakan dampaknya tersebut gitu. Nah, karena di sini kan pasti ada prosedurnya ya. Apakah ini dalam mengucur dalam bentuk kredit atau yang lainnya gitu. Itu Mbak. Jadi ada time lag-nya. Jadi kita akan masih menunggu transmisinya akan seperti apa. Tapi Mbak Esther, kalau kita melihat angka inflasi inti pada bulan Oktober juga tercatat naik. Ini dalam jangka menengah melihatnya seperti apa sih Mbak Esther, dan hingga akhir tahun? Apakah trennya akan terus naik atau justru akan ada penurunan atau bahkan deflasi? Kalau dugaan saya ini sampai dengan akhir tahun ini akan terus meningkat ya, karena kan, pada akhir tahun anggaran ini banyak disbursement ya atau, pengeluaran dari pemerintah yang mereka kejar-kejaran untuk serapan anggaran, itu yang pertama dari sisi pemerintah sendiri. Nah, yang dari sisi kedua, dari sisi masyarakat, masyarakat ini kan juga mengeluarkan, uang lebih banyak untuk akhir tahun gitu ya. Ada sebagian yang, merayakan, Natal dan Tahun Baru gitu ya, untuk tamasya dan seterusnya. Ini kan, dari sisi masyarakat maupun dari sisi pemerintah, kelihatannya trennya itu, terus meningkat gitu. Mhm. Mbak Esther, tapi kalau kembali kita melihat angka dari inflasi inti di bulan Oktober 2025, ini justru datanya menunjukkan kalau peningkatan permintaan agregatnya semakin kuat, atau ini justru transmisi dari kenaikan biaya produksi? Saya rasa ini adalah dua-duanya, Mbak. Karena kalau dari sisi, demand pull inflation, ini memang karena ada kenaikan, permintaan barang-barang. Nah, di sisi lain juga, cost push inflation ini juga ada gitu. Tapi kok saya cenderung lebih karena dua-duanya gitu, Mbak. Jadi, cost push inflation ini tidak terhindarkan ketika biaya transportasi naik, kemudian harga bahan baku naik gitu. Sehingga mau tidak mau mereka juga akan menaikkan ya harga barang jualnya gitu, Mbak. Oke, Mbak Esther, terakhir, kalau kita melihat ya Mbak dari kelompok nih data BPS terkait dengan inflasi bulanan 0,28%, ini didorong oleh emas perhiasan dan juga makanan, terutama telur dan juga cabai. Dengan ada dua komoditas ini, sebetulnya bagaimana kondisi daya beli masyarakat secara umum? Kalau ternyata yang menyebabkan atau memberikan andil inflasi paling tinggi adalah emas perhiasan dan juga makanan dari sisi telur dan juga cabai. Ya. Kalau dari sisi makanan, ini tadi sudah saya jelaskan di awal, lebih karena di-trigger oleh bahan kebutuhan pokok seperti telur ya, cabai, ayam, dan seterusnya. Ini karena ada beberapa, faktor ya. Pertama misalnya karena MBG, kedua karena memang banyak, orang mengadakan pesta pernikahan gitu ya. Dan yang ketiga kalau kita lihat ya, dari sisi supply-nya juga tetap gitu ya. Kalau ada permintaan, naik, sementara supply-nya tetap, ini pasti harga barang naik gitu. Nah, kalau dari sisi kita lihat ya, disbursement pemerintah itu juga dari, akhir tahun ini pasti, mereka berlomba-lomba untuk melakukan serapan anggaran lebih cepat ya, sehingga, ke depannya saya rasa ini akan juga, terus, diwaspadai gitu ya. Nah, dari sisi masyarakat, saya rasa ini juga menjadi momentum ya. Apakah, ini karena nilai uang itu terus menurun ya, maka mereka tidak mau, melakukan alternatif ya, hanya menyimpan uang saja gitu, tetapi juga mereka jaga-jaga dalam, membeli emas sebagai portfolio investasi yang lainnya Oke, gitu. Nah, di baik. sisi lain akhir tahun baru kan juga ada pesta Natal, ada, tahun baru, mereka juga pengen berlomba-lomba Baik, show off gitu kan, itu oke. sih, Mbak. Oke, kita akan melihat nanti di akhir tahun karena ada momentum Nataru. Terima kasih Direktur Eksekutif Indef, Mbak Esther Sri Astuti sudah bergabung bersama kami dalam Zona Bisnis Metro TV.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.